Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masih berada di hadis ke-30. Satu hadis ada beberapa poin yang telah kita kaji kemarin, yang diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, man ista'adzakum billah fa'aiduhu. Siapa-siapa meminta perlindungan kepada kamu, yang dia hanya semata bertumpu kepada Allah, maka lindungi dia. Waman sa'alakum billah fa'atuh. Siapa-siapa yang meminta kepada kamu, di mana dia hanya bertumpu kepada Allah, maka beri dia. Waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa-siapa datang kepada kamu memberi kebaikan, maka cukupi, balas. Wa ilam tajidu fad'ulah. Bila kamu hendak memberikan balasan gak punya, maka doakan dia. Akhrajahu al-Baihaqi, meriwayatkannya Imam Baihaqi. Poin pertama yang telah kita urai kemarin tentang seluk-beluk masalah isti'adzah, memohon perlindungan. Sekarang kita akan memperinci bagian yang kedua tentang as-su'al. Dari hadis yang artinya siapa-siapa datang kepada kamu minta bantuan untuk wilayah ta'awun, saling tolong menolong, di mana akidah dia bertumpunya hanya kepada Allah, kemudian ketika berinteraksi dengan makhluk itu untuk bersifat tolong menolong, maka beri dia seluk-beluk tentang masalah as-su'al. Apa maknanya as-su'al? Bisa diberi arti bertanya, dan itu sudah jadi bahasa kita. Soal ujian itu bahasa Arab. Juga memiliki makna minta, entah minta didoakan atau minta bantuan dunia. Atau as-su'al memiliki makna ad-du'a, orang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara beberapa makna dari as-su'al. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran nomor 2, nilainya. Nilai orang yang memiliki as-su'al. Memiliki makna bertanya. Apabila itu difungsikan untuk memperkokoh ilmu dari tidak tahu
supaya tahu, atau untuk menyampaikan pengajaran, atau mengadakan pendalaman. Guru kepada murid diberikan soal-soal, maka tanya yang seperti itu hukumnya boleh, dan itu sudah ada pembahasan sendiri tentang aneka ragam makna tanya. Tapi apabila bertanya itu termasuk kurang kerjaan untuk menjatuhkan, untuk menanyakan sesuatu yang tidak pantas, bahkan untuk menjatuhkan orang lain, gak tekone bakno gak iso, lalu dijatuhkan, maka yang seperti itu hukumnya tidak diperbolehkan. Tentunya ketika kita sudah mengenal seluk-beluk pertanyaan, hal seperti itu sudah kita urai. Lalu makna berikutnya, as-soal memiliki makna ad-doa, doa, yang itu sudah ada ketetapannya. Berarti makhluk punya kebutuhan, makhluk lain nggak ada kemampuan, pencukupan semata hanya pada Allah Ta'ala, maka meminta berdoa itu hanya pada Allah. Pesan Nabi SAW, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta berdoa, ya mintalah pada Allah. Kamu minta tolong, ya minta tolonglah kepada Allah. Bahkan Allah menandaskan, ud'uni astajib lakum, ndonga kamu niscaya saya ijabahi. Yang itu hukum itu adalah wajib, dan bahkan menjadi intisari ibadah itu adalah berdoa, meminta pada Allah, entah itu dalam bentuk doa ibadah atau doa permintaan. Doa ibadah itu pekerjaan-pekerjaan peribadatan penuh fadilah, orang sadar mengerjakannya penuh harap, saya kerjakan semoga fadilah yang dijanjikan diberikan, itu namanya doa ibadah. Doa permintaan, ya tangan menengadahkan tangan, ya Allah saya minta ini itu. Atau juga termasuk orang melaksanakan sebab-sebab, ya Allah sebab-sebab sudah saya kerjakan, saya sudah bekerja, saya sudah menolong, saya sudah berobat, saya sudah ini itu, berilah saya ijabah. Itu semua juga masuk pada wilayah berdoa, itu juga masuk pada pembahasan as-soal. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang keempat. As-soal memiliki makna minta. Kalau itu sifatnya ta'awun, sesama manusia untuk tolong menolong. Dan pada bagian-bagian manusia diberi kemampuan. Sejak orangnya itu masih hidup, berada di depannya perkara-perkara baik, dan dia itu mampu tenaganya, mampu pikirannya, mampu hartanya, mampu penjagaan keamanannya. Ketika seseorang dalam keadaan butuh pertolongan, minta tolong misalnya, kita tahu dia adalah memang butuh pertolongan, butuh makan, butuh minum, ada ancaman dari hewan-hewan, maka ini sesuatu yang diizinkan, diperintahkan, beri dia. Ini yang sesuai dengan pembahasan yang ada di dalam hadis. Lalu jenis yang lain dari minta, yaitu minta didoakan. A ketemu dengan B, tolong doakan saya, berarti minta didoakan. Maka yang bersifat donga dinonga nggak boleh. Doakan saya safar semoga selamat, doakan saya sakit semoga Allah memberikan kesembuhan, atau yang semisal itu, maka juga diizinkan, tetapi kalau itu fungsinya untuk ketergantungan, penggaweane mek njagane wong liya, apalagi memiliki sebuah keyakinan, wah orang itu doanya mustajab, gak usah repot-repot ndonga,
minta pada dia saja nanti akan diberi. Nah, ini termasuk perkara yang dimakruhkan. Perkara yang dimakruhkan. Kenapa? Dia tidak bekerja keras sebagai hamba yang punya tugas minta kepada Allah, tapi ada kesan kulutus kepada seseorang. Bila sudah dia yang dongo itu mesti kabul, titip saja. Ini perkara yang dimakruhkan, termasuk kasratus soal. Kerjanya hanya kesana kemari minta pada orang, doakan saya, doakan saya, doakan saya. Nah, kenapa nggak doa sendiri? Ya, sesekali saling tolong menolong, doakan saya, mau safar ketika ketemu ya masih pantas. Apalagi doa itu pada orang mati, artinya orang itu dianggap mustajab sampai sudah mati didatangi kuburannya, ini lebih bahaya. Atas nama titip pada orang mati, itu jelas hukumnya diharamkan. Itu macam minta didoakan. Yang kedua, yang itu hukumnya dibenci atau malah hukumnya haram. Kemudian ketika minta kepada orang lain akan kebutuhan-kebutuhan dunianya, di mana dia bukan orang yang tukang minta-minta, tetapi memang itu mendesak, betul-betul jatuh miskin, atau punya usaha tertimpa musibah sehingga habis sama sekali, atau yang semisal, biasanya dia tidak pernah minta, cuma keadaannya sangat mendesak, maka yang seperti itu diperintahkan untuk diberi, tolonglah, sebab nanti terancam mati atau dia nanti akan mencuri atau semisalnya. Justru ketika orang itu punya, nggak mau menolong, orang yang punya kebutuhan nggak diberi, akhirnya terpaksa malah mencuri. Wah, itu malah orang yang dicuri itu harus membebaskan dari tuntutan dan harus memberikan modal. Kenapa? Saudaramu butuh, kamu mampu, dia minta tolong, tidak kamu tolong, akhirnya dia terpaksa mencuri, kena hukuman orang yang dicuri. Itu tadi sekilas tentang seluk-beluk masalah macam-macam as-soal, bisa memiliki makna tanya, minta didoakan, termasuk tolong menolong untuk saling bantu. Maka pembahasan seperti itu telah kita angkat pagi hari ini. Insyaallah isi hadis yang lain yang telah kita baca, insyaallah urayanya kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.